Halo Coders, nama saya Rizky sebagai founder dari DevCode. Melanjutkan video sebelumnya tentang pengenalan dari DevCode. Nah, sekarang kita akan mencoba nih mengerjakan challenge pertama dari DevCode Backend level 1 menggunakan Laravel. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar untuk bagaimana membuat Docker, kedua bagaimana membuat aplikasi Hello World dengan menggunakan DevCode, kemudian yang ketiga bagaimana mengerjakan performance Laravel dengan konkurensi 10 dengan 1000 request. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana mensubmit Docker yang sudah kita build, kita submit ke DevCode. Oke, kita langsung aja ya. Buka devcode.gethire.id. Di sini ada pengenalan tentang DevCode, uji kemampuan programming dengan praktek langsung. Jadi teman-teman bisa klik daftar atau masuk, kemudian setelah klik daftar atau masuk, nanti diarahkan ke halaman DevCode. Nah, di halaman DevCode itu nanti ada penjelasan tentang challenge yang bisa diikuti. Jadi ada front end, ada back end, dan ada mobile. Nah, sekarang kita akan mengerjakan level 1 dari pengenalan backend tadi menggunakan Docker, yaitu membangun Docker Image Hello World. Selain level 1, ada level-level lain, ada level 2, 3, 4, 5, yang dimana tingkat kesulitannya nanti berbeda-beda ya. Kesulitannya nanti makin susah. Oke, nah kita coba lihat penjelasan dari DevCode level 1 ini. Nah, di sini udah ada penjelasan tentang Golang, Node.js, dan Laravel. Jadi ada template-nya, jadi bagi teman-teman yang pingin langsung nyobain DevCode ini apa sih? Nah, ini bisa cobain di sini ya. Udah ada start template-nya. Nah, cuman pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan dari awal, membuat message Hello World dalam format JSON pada URL http localhost 3030/hello dan submit challenge di DevCode menggunakan Docker. Oke, jadi Docker itu apa sih? Docker itu adalah sebuah platform yang dimana nanti memudahkan teman-teman untuk melakukan deployment dari lokal hingga staging hingga production. Jadi untuk mengatasi yang beda-beda OS ya, mungkin ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Mac. Ini kan platformnya beda-beda semua ya. Nah, dengan ada Docker ini membantu ya untuk deployment. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngurusin masalah OS, karena itu udah dihandle oleh Docker. Jadi nanti aplikasi teman-teman akan dibungkus ke dalam satu kontainer, dan nanti kontainer ini akan dimudahkan untuk dideploy dari lokal hingga staging hingga ke production. Jadi nggak perlu lagi gonta-ganti OS dan gonta-ganti setup manual lagi, udah dihandle oleh Docker. Nah, tapi nggak cuma itu aja ya, Docker juga memudahkan teman-teman untuk upgrade versi. Jadi PHP selalu ganti ya, ada versi baru. Misalnya sekarang di Desember kemarin, di awal Desember, ada PHP 8.2. Nah, dengan ada Docker ini, teman-teman bisa gampang untuk upgrade versi PHP teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan base image oleh Docker official image. Nah, untuk PHP itu udah ada beberapa versi ya. Versi yang paling baru itu 8.2, itu juga sudah muncul nih di sini nih. Nah, ini udah 8.2. Nanti akan kita coba untuk menggunakan 8.2. Terus kemudian kita coba langsung ya untuk mengerjakan. Jadi tahapan berikutnya kita coba buat localhost 3030/hello menggunakan Laravel. Oke, kita buka ke terminal. Jadi untuk melakukan deployment ini ada 3 yang dibutuhkan. Pertama butuh Docker Desktop. Jadi teman-teman install dulu ya Docker Desktop, baik di Windows atau di Linux atau di Mac itu sudah disediakan semua. Terus kemudian kedua, install dulu PHP-nya. Di sini kalian sudah ada PHP versi 8.2. Kemudian yang terakhir itu install Composer-nya. Jadi Composer itu untuk membantu memudahkan packaging dari aplikasi PHP. Jadi lebih gampang ya install Laravel ya. Oke, sekarang kita coba akses dari Composer create project Laravel setelah Laravel level 1. Kemudian dicoba create. Nah, ini udah lagi proses create-nya ya. Laravel ini adalah 9.4.1 pada saat video ini dibuat. Oke, terus kemudian tunggu beberapa waktu. Oke, ini udah disiapkan semua. Sekarang kita masuk ke foldernya level 1, coba jalankan artisan serve. Server running on http 127.1.8.000. Kita coba akses 8.000. Cek, oke ini sudah muncul. Terus kita coba, karena diminta untuk membuat di localhost 3030/hello. Kita coba ganti di folder roots-nya. Ada 2 yang bisa diakses, yaitu ada API dan ada web PHP. Karena kita akan responsnya berupa JSON, kita pakai dari API PHP.
Ini tambahkan respons baru karena kita mau responsnya JSON. Terus ini diganti tambahkan root get slash hello function request response. Returnnya response yang berupa JSON, kemudian ini berupa array object hello world. Oke, terus coba ini titik komanya sudah. Oke. Sekarang kita coba jalankan PHP Artisan Serve. Apakah sudah muncul? /API/hello. Oke, sekarang udah muncul. Sekarang yang diminta untuk di port 3030. Jadi ini kita ganti jadi port 3030 dan jangan lupa ini karena masih listen ke 127.0.1. Jadi nanti kalau kita buat kontainer itu nggak bisa diakses. Jadi harus dibuat ke host 0.0.0. Oke, sekarang kita coba cek lagi di portnya 3030. Oke, ini udah berhasil. Jadi sekarang kita udah berhasil membuat aplikasi Laravel Hello World ya, simple aja. Terus sekarang kita coba build Docker filenya. Docker filenya ini from, kita tambahkan from, artinya base image yang digunakan adalah base image PHP. Terus kemudian kita mau coba pakai 8.1 ya misalnya. 8.2 bisa, 8.1 juga bisa. Kita pakai versi yang size-nya lebih kecil. Kalau di sini lihat ini compress size-nya di 140 MB. Kita coba pakai Alpine yang compress size-nya OS-nya lebih kecil ya. Tambahkan tag-nya, terus kemudian copy, artinya copy dari local folder yang ada saat ini ke kontainer. Jadi copy dari local folder titik saat ini, copy ke kontainer titik juga folder target. Kemudian jalankan CMD-nya PHP Artisan Serve. Mirip seperti yang ada di kita jalankan di lokal tadi ya. Min port 3030. Kemudian docker build, artinya ini docker build min t, buatlah sebuah image baru devcode Laravel 1 dengan berdasarkan folder saat ini. Kita jalankan. Oke, ini sedang melakukan proses build. Terus ya ini tunggu sebentar. Oke, sekarang kalau sudah berhasil coba jalankan docker run min p. Jadi artinya kita mau mapping port yang 3030 tadi di mapping misalnya ke port 5050 localhostnya, 3030 itu port yang ada akan dibuka dari kontainer. Terus kemudian kita copy nama docker image-nya. Oke, dockeran 5050. Terus kemudian cek di docker desktop. Oke, ini udah jalan, coba akses. Terus cek dari hello. Oke. Nah, ini karena masih /API/hello harus diganti nanti jadi ke /hello. Terus kemudian challenge berikutnya adalah bagaimana mengatasi performance ya. Jadi kalau di tes di sini min n 1000 min c 1 artinya 1000 request dengan satu concurrency. Kita coba akses URL ini ke Lotes. Lotes ini adalah stress test yang disediakan untuk membantu menguji aplikasi kita ini perform atau enggak dengan request yang banyak. Oke, ini sekarang lagi jalan, terus kemudian cek. Ternyata muncul masalah too many request. Jadi ini memang proteksi dari Laravel bawaannya sehingga untuk menjaga agar server kita tidak kelebihan muatan sehingga masih bisa diakses ya meskipun requestnya banyak. Jadi tujuannya seperti itu. Fitur ini tujuannya ya untuk menjaga server tadi. Nah, cuma sekarang jadi masalah karena kita butuh untuk membypass fungsi throttle ini agar bisa lolos dari devcode. Sekarang kita coba akses ke folder yang tadi kita bikin, starter level 1, kemudian di disable dulu middleware-nya sehingga ada dua yang perlu dilakukan ya. Pertama, di disable dulu middleware-nya ada di kernel. Oke, di sini ada throttle mana ya? Ini ada throttle-nya, kita matikan dulu. Comment, terus kemudian satu lagi di disable untuk prefix API-nya di providers, routing provider, prefix-nya dihilangkan. Nah, kalau sudah selesai, terus di build ulang. Ini dockernya mungkin dimatikan dulu, dihapus saja langsung.
terus di docker build ulang, lalu dockeran lagi di port 5050 3030, terus kemudian tes lagi /hello karena tadi prefixnya sudah dihapus, kemudian cek. Nah sekarang yang paling susah adalah cek performance-nya ini apakah salah. Sekarang /hello. Oke, kita cek dulu apakah sekarang lolos tes performance. Throttle-nya udah hilang, masih tetap jalan. Oke, 16%. Request min latency-nya di 61 milisecond. Oke ya, kira-kira jalan. Oke, sekarang yang perlu dilakukan adalah Docker yang sudah dibuat harus di-push ke hub.docker.com agar bisa diakses ke devcode. Oke, sekarang kita coba build ulang lagi, build min t. Nah, cuma bedanya ini dengan sebelumnya adalah jadi teman-teman harus membuild dengan nama usernya yang ada di hub.docker.com. Kebetulan saya udah daftar ya di hub.docker.com, itu namanya RiskyPM. Jadi kita coba upload ke repository saya yang sudah dibuat. Jadi di sini tulisnya RiskyPM, terus kemudian nama image yang mau dibuat devcode Laravel level 1. Kemudian karena saya pakainya platformnya Apple Silicon, jadi ini harus diganti ya platformnya. Kalau nanti dia dibuildnya dengan platformnya ARM. Oke, ini lagi proses build, udah selesai. Terus kemudian kita coba push. Untuk push itu harus login dulu. Jadi nanti Docker desktop teman-teman pasti kan sudah login dulu. Nah, nanti sini ada tombol sign in-nya. Kalau sudah login nanti bisa di-push ke repo-nya. Tadi namanya apa ya? RiskyPM devcode Laravel level 1. Oke, Docker push RiskyPM. Oke, ini kita udah berhasil untuk mempush Docker yang tadi sudah di-build dengan performance yang sudah diperbaiki dan juga prefix API yang sudah diperbaiki. Sekarang kita coba submit ke devcode. Masukkan ke, ya ini bebas ya commit message-nya. Kemudian Docker Hub image-nya tadi kita pakai PHP berapa tadi ya? PHP-nya dipakai versi 8.1. Oke, coba submit. Oke, ini sekarang proses tesnya sedang berjalan. Oke, jadi untuk tes di 1000 request-nya ketika di Docker gagal ya dibanding di laptop, karena di laptop core-nya jauh lebih banyak, sedangkan untuk di server memang sengaja limitnya dibatasi hanya 2 core saja. Tujuannya apa? Jadi ya untuk menguji performance itu jauh lebih enak kalau kondisi servernya memang dibatasi. Jadi kita tahu, oh ternyata ini gagal nih. Dibanding kalau di laptop kita kan mungkin performanya jauh lebih tinggi ya dibanding yang di server, karena mungkin core-nya yang ini ada 8. Jadi memang lebih banyak performance-nya dibanding server yang hanya 2 core. Oke, jadi tes performance-nya gagal. Nah, sekarang gimana nih caranya untuk mengatasi tes performance dari PHP ini? Karena PHP-nya memang tidak dirancang untuk optimize, karena hanya menggunakan PHP artisan. Jadi kalau tadi teman-teman ngelihat untuk proses pembuatannya itu kita pakai memanggil PHP artisan. Jadi ini memang tidak dirancang untuk optimal condition ya. Jadi ini hanya menggunakan satu thread PHP, sedangkan kalau di realnya PHP itu bisa memanfaatkan multi-core server. Oke, sekarang kita coba untuk gimana nih cara yang ngatasin dari masalah performance ini. Jadi kita bisa memanfaatkan web server namanya Nginx ya. Jadi kita coba cari Docker PHP Nginx untuk sebagai base image yang mau kita gunakan. Saat ini kita akan pakai ThriveX namanya. Oke, ini udah ada ThriveX PHP Nginx. Kita coba akses, kemudian kita pakai untuk jadi Docker image base layer-nya kita. Jadi ini tadi yang kita pakai dari PHP 8.1 ganti jadi apa tadi namanya? ThriveX PHP Nginx. Copy slash-nya juga, terus kemudian di copy dari titik ke folder var www karena ini folder defaultnya di ThriveX ini ya. Kemudian copy titik slash var www slash ke HTML. Jadi yang ada di public itu di copy ke HTML. Kemudian karena ini ada sedikit beda environment ya, jadi harus pakai chown ya.
chown jadi nobody. Jadi biar karena di Laravel itu ada folder storage yang harus di copy juga. Chown nobody. Kemudian karena ini sudah pakai Nginx, jadi kita udah nggak butuh lagi nih cmd ini. Chown nobody var www, cek lagi ya. Chown nobody public var www html. Oke, coba build sekarang docker build level 1, tapi kita coba ganti jadi Nginx ya. Nginx. Folder sorry, namanya salah. Folder publiknya public itu foldernya namanya salah. Ini oke, docker build lagi. Sekarang kita jalankan dulu, tes dulu ya di lokal ya. Tadi dockernya dihapus dulu. Nah, cuman karena ini kita pakai bawaan dari base image punya orang lain, jadi ini portnya defaultnya 8080, bukan 3030. Tadi kan kita udah custom ke 3030 menggunakan PHP Artisan. Nah, sekarang kita perlu ganti dulu, tes dulu ya. Min P misalnya 5050, mappingnya ke 8080. Kemudian jalankan lagi docker kontainer tadi kita bikin, jalankan di lokal dulu ya. Oke, sudah jalan, coba cek lagi apakah udah berjalan nih. Slash hello. Oke, hello world-nya jalan. Terus coba cek lagi pakai load test ke portal 5050 hello. Oke, ini jalan, coba cek lagi. Oke, masih jalan lancar. Cuman sekarang masalahnya portnya kan 8080. Jadi harus kita ubah nih dari 8080 ke 3030. Nah, untungnya si Docker Thrive X PHP Nginx ini menyediakan di GitHub-nya ya. Jadi ini ada yang bisa kita copy. Ada config-nya. Ini Nginx conf-nya kita copy dulu aja. Copy, kemudian balik ke sini. Ini di stop dulu Docker-nya. Di stop dulu, terus kemudian masuk ke folder, ya kita sebut aja misalnya folder docker ya. Docker, terus ganti nginx conf. Sementara bisa copy paste dulu aja ya, jadi nggak perlu ubah banyak-banyak. Yang kita butuh ubah hanya listen-nya aja. Jadi ya tadinya 8080 kita ganti jadi 3030. Ini ganti jadi 3030, kemudian ini jadi 3030 juga. Kemudian di build ulang lagi docker build min t risky pm devcode. Oke, coba build lagi. Oh sorry, ada yang kurang, docker filenya belum di copy. Nginx tadi udah kita bikin. Copy min chown nobody / docker / nginx.conf, di copy ke nginx / nginx.conf. Docker build. Ya, artinya tadi Nginx yang ada di lokal kita itu di copy menimpa ke Nginx conf yang ada di base image yang kita gunakan. Sekarang kita cek lagi docker run. Oke, nah sekarang ini udah ganti ya. Tadi kan port 8080, ini coba hapus dulu. Tadi port 8080, nah sekarang udah ganti nih jadi port 3030 karena kita sudah ganti tadi mappingnya dari Nginx dari 8080 ke 3030. Coba jalankan, lalu tes lagi. Oke, sekarang jalan, cek dari load testnya apakah masih jalan. Oke, ini juga udah lancar. Nah, sekarang tahapan berikutnya adalah kita coba di push dockernya lagi ke hubdocker.com dan kemudian nanti dites ke devcode. Ini kalau udah di push tadi, namanya apa tadi ya? Risky PM devcode Laravel Nginx. Docker push risky PM devcode Laravel level 1 Nginx. Jadi ada taggingnya. Sambil copy dulu namanya. Terus coba tunggu dari hasil pushnya. Oke, akhirnya berhasil juga untuk push dari kontainer ini ke hub.docker.com di alamat risky PM devcode Laravel level 1 Nginx.
Ini sekarang kita copy URL-nya, terus kemudian submit lagi ke devcode, masukkan ke commit-nya, kemudian PHP 81 ya, submit. Oke, sekarang kita tunggu lagi untuk melihat hasilnya. Harus ini udah lolos tes performance ya, karena ini udah nggak pakai PHP Artisan dan ini pakainya langsung PHP Nginx. Oke, ini kita lihat hasilnya seperti apa. Sekarang tes ke performance-nya, harusnya ini udah berhasil ya. Oke, 1000 request, 1 concurrency udah pas. 1000 request, 10 concurrency juga pas. Nah, yang terakhir ini 100 concurrency. Oke, udah pas semua. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Udah lolos semua. Response time-nya di 14,4 second. Resultnya ada initialization, ini pas-pas semua. Level 1 hello world, fungsional hello world-nya juga pas. Di responnya 191 millisecond. 1000 request, 1 concurrency itu di 5700 millisecond, ya sekitar 5 detik ya. 1000 request, 10 concurrency, 4000 millisecond, ya sekitar 4 detik. 100 concurrency sekitar 4,2. Nah, fungsi clean up-nya. Terus kalau mau lihat log-nya juga bisa lihat di sini. Ada detail log-nya, semua bisa dilihat. Ini detail log dari Nginx. Ini bisa dilihat hasilnya level Nginx, level 1 Nginx. Responsnya 14,3 millisecond. Terus execution-nya butuh CPU 90%, memori yang dihabiskan 181 MB, 1000 request, 1 concurrency, itu ada 5 memori 50 MB, CPU 90. Kemudian ada 100 concurrency, ini 163% CPU, memori 181 MB. Kalau dilihat ini hampir 2 kali lipat ya dari yang 1 concurrency ini 50 MB, ini melonjak sampai 181 MB. Terus link rahasianya ini di sini nih, matrix. Ini nanti bisa di-compare antara satu platform dengan platform yang lain. Jadi teman-teman bisa memutuskan ya mau pakai apa nih buat teknologi yang nanti teman-teman mau deploy. Nah, di sini ada komparasinya, detailnya mungkin bisa dicobain sendiri aja langsung ya. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk video kali ini. Selamat mencoba DevCode Challenge Geocode. Terima kasih.